Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berambos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, orang Kristen bijaksana versus bodoh. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh mendengar firman-Mu, berbicara atas kami ya Tuhan. Kami siap diberkati. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Berambos, bacaan kita dari Matius 25 ayat 3 dan 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya saudara, berbicara tentang gadis bijaksana atau gadis bodoh, saudara bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah saudara, ini adalah satu janji yang Tuhan berikan buat kita bahwa Tuhan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal. Dan satu hari Ia akan kembali menjemput kita semua dan janjinya adalah pasti. Nah oleh karena itu saudara, Tuhan memang tidak mengatakan kapan Dia akan datang kembali, tetapi Ia hanya memberi tugas kepada kita untuk menunggu kedatangannya. Nah saudara, kenapa di firman Tuhan berbicara ada gadis bijaksana dan gadis bodoh yang menunggu mempelai itu tiba. Nah saudara, kita akan pelajari pada hari ini seperti tadi dikatakan bahwa gadis bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis bijaksana membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-bulinya. Apa maksud daripada pembacaan kita pada hari ini saudara? Pelita bicara tentang terang saudara. Jadi seorang gadis yang bijaksana dia akan menjadi terang. Artinya dimanapun ia berada di dalam kegelapan sekalipun ia akan menjadi terang. Terangnya itu terlihat saudara. Dan dia juga dikatakan membawa minyak. Minyak bicara tentang pengurapan. Nah pengurapan itu didapat di dalam ibadah saudara. Di dalam ibadah ada dua yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu pengurapan dan kekuatan. Ya, pengurapan bicara tentang minyak. Nah, gadis bijaksana hari ini menjelang hari kedatangan Tuhan, dia akan mengambil kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Dan ini adalah gadis yang bijaksana yang sedang menyediakan minyak untuk pelitanya, saudara. Tetapi gadis bodoh hari-hari ini mereka tetap santai dan sibuk dengan segala urusan duniawi tanpa memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi oleh karena itu, di manakah posisi saudara berada hari ini? Mari kita akan merenungkannya saudara. Oke, kita akan pelajari tentang gadis bijaksana ya. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Dan yang dimaksud dengan gadis bodoh atau disebut bahasa Yunaninya adalah moros. Pengertian bodoh yaitu memang dia benar-benar bodoh saudara ya. Atau moralnya itu memang bodoh sehingga menyimpang dari kebenaran. Tidak memiliki pegangan di dalam hidupnya. Jadi dalam setiap masalah ia tidak punya kekuatan. Ia selalu lari dari proses, dari masalah. Karena dia tidak punya pegangan dalam hidupnya. Tidak takluk pada kuasa Tuhan. Tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bodoh juga berarti murtad. Bodoh karena ia tidak membawa minyak atau tidak menyediakan minyak pada hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Jadi saudara, itulah yang disebut gadis bodoh. Jadi oleh karena itu saudara, bagaimana seorang murid kenapa menjadi bodoh saudara? Nilainya itu adalah nilai nomor 1 dari belakang ya. Contoh di dalam satu kelas ada 30 murid. Dan semua mendapat pelajaran yang sama, buku yang dipelajari sama, guru yang sama.
Mereka mendapatkan hak yang sama. Tapi kenapa ada juara satu dari depan, ada juga juara satu dari belakang. Atau disebut urutan yang ke-30 dari 30 murid di dalam satu kelas. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan. Kenapa seorang murid bodoh? Karena ia pastinya tidak belajar. Ia adalah orang yang suka bolos. Ia tidak mendengar dengan fokus. Nah, begitulah sesungguhnya kenapa disebut gadis bijaksana. Mereka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan hari ini untuk kita seharusnya melakukan apa yang baik. Kita banyak belajar tentang kebenaran firman. Ketika kita mendengar firman, kita berjuang untuk kita melakukannya, saudara. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang mengambil kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk mau dibenerin sama Tuhan. Karena ingat di dalam Roma 8 ayat yang ke-30, ini waktunya kita gerejanya sedang dibenarkan sebelum dimuliakan. Jadi kita ada di posisi terakhir sebelum paling akhir dimuliakan. Yaitu kita lagi dibenarkan, saudara. Jadi kalau saudara salah, tetaplah datang dalam ibadah. Di situ Tuhan akan benerin saudara. Kalau saudara dibenarkan, yaitu melalui teguran firman Tuhan, saudara hendaklah punya sikap seperti Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasih kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Harusnya respon kita ada rela terima teguran dan bertobat. Seorang yang bodoh adalah seorang yang tidak mendengar nasihat, saudara. Ketika ditegur marah responnya, lari dari proses. Ini adalah orang-orang bodoh yang tidak akan pernah kelihatan pertumbuhannya, saudara. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan dikatakan ada dua orang, Yanes dan Yambres namanya. Mereka tidak kelihatan kemajuannya, tapi kebodohannya. Akal mereka bobrok. Kenapa? Karena mereka tidak taat apa kata pemimpin, yaitu Musa sebagai pemimpin mereka. Halo saudara, saya mau katakan inilah waktunya saudara mengambil keputusan untuk taat. Karena ketaatan itu yang akan membuat saudara tekun. Dan ketekunan itu yang akan membuat saudara setia. Dan orang setia adalah orang-orang yang akan menang, saudara. Seperti dikatakan di dalam Wahyu ke-17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, mereka bersama-sama dengan dia adalah murid-murid. Yang akan menang adalah murid-murid yang terpanggil, dipilih, dan setia. Saudara, sangat jelas sebetulnya mengikut Yesus bukan hal yang sulit. Tapi manusia seringkali bersandar pada pikirannya sendiri. Sehingga masalah semakin besar yang harusnya masalah itu menjadi kecil dan kita lupakan. Tetapi masalah menjadi besar. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi murid yang baik. Sebetulnya kita hanya perlu saudara taat. Saudara yang sudah terpanggil hari ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara ditanam Tuhan di gereja lokal saudara. Itu adalah sekolah kehidupan buat saudara. Saudara ikuti dengan maksimal segala aktivitas kegiatan gereja lokal. Karena itu mata pelajaran di sekolah kehidupan saudara. Kalau saudara bisa maksimal, maka berikutnya saudara akan memperoleh penambahan demi penambahan pengenalan akan Tuhan. Dikatakan Tuhan yang merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Tuhan mengajarkan jalan-jalan yang membawa kita kepada satu tujuan, yaitu kemuliaan kerajaannya. Tuhan bukan hanya berkata-kata, tapi Tuhan melakukannya. Dia memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Sebetulnya kekristenan kau hanya belajar fokus kepada Tuhan. Abaikan setiap kehinaan yang kita dapatkan. Dan terus maju pikul salib saudara. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dan hidup itu akan menjadi indah. Saudara akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena saudara sungguh-sungguh bukan hanya belajar kebenarannya. Tapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka kau akan berbahagia dibuatnya. Sesungguhnya itu saudara. Tapi manusia bersandar pada pikiran sendiri. Jalan yang disangkanya lurus padahal ujungnya jurang maut, saudara. Kenapa kita diumpamakan Tuhan sebagai domba, saudara? Domba adalah hewan yang bodoh. Domba tidak bisa pulang kandang sendiri. Domba harus dituntut sama gembala supaya ia pulang ke kandang yang sesungguhnya. Domba yang berjalan sendiri, domba yang gak punya gembala bisa tersesat, saudara. Waktu tersesat ada binatang buas yang siap menerkam domba itu.
Jadi oleh karena itu saudara, jangan keluar dari komunitas. Domba selalu berkumpul dalam komunitasnya. Dan ada gembala yang akan memimpin untuk pulang ke kandang. Gembala melepas ia dari kandang untuk menikmati padang rumput yang hijau. Nah begitulah sesungguhnya saudara. Jadilah domba yang selalu menurut apa kata gembala. Karena dia sadar dia tidak bisa pulang kandang sendiri. Begitulah saudara. Gembala, tidak ada seorang gembala, tidak ada seorang pemimpin yang tidak dipilih oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang memilih setiap para pemimpin. Saudara hanya perlu nurut saja. Seringkali kita protes, seringkali kita berontak, seringkali kita berpikir gembala harusnya seperti ini dan ini dan ini dan itu. Dan berusaha supaya gembala nurut apa kata jemaat atau pengerjanya. Saudara, itu bukan hal yang tepat. Tapi yang harus kita lakukan adalah, coba kita baca dalam Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Artinya ini sungguh-sungguh Tuhan yang bicara saudara. Jika engkau mau menurut dan mau mendengar, kau akan memakan segala hasil baik di negeri. Tidak ada seorang gembala yang membawa dombanya supaya dombanya itu mati. Supaya dombanya diterkam binatang buas. Nggak mungkin saudara. Tetapi pasti gembala akan menuntun dombanya ke tempat yang tepat. Yaitu ke kandang. Nah oleh karena itu saudara. Mari kita belajar menurut. Taat. Dan mau menurut saudara. Mau mendengar. Karena dikatakan domba akan mendengar suara gembalanya. Kalau saudara tidak mendengar suara gembala, berarti saudara bukan domba, tapi kambing yang suka nanduk saudara. Dan kambing dikatakan dalam Matius 25 ditempatkan, yaitu di sebelah kirinya. Dan Tuhan berkata, "Nyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Tapi kepada domba yang sebelah kanannya Tuhan berkata, "Silakan masuk ke rumah Bapa yang sudah disediakan sebelumnya." Ya saudara, itu hal yang luar biasa. Suatu janji Tuhan, mari kita belajar menjadi murid yang baik. Dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan dibuat berbahagia. Jadi oleh karena itu saudara jangan menjadi gadis yang bodoh yang dikatakan. Yaitu moralnya bodoh, gak memiliki pegangan. Saya bersyukur Tuhan panggil saya mendekat kepada Tuhan, saya punya pegangan. Kalau dulu saya punya masalah, saya nggak tahu kemana saya harus ngadu. Dan saya hanya menyesali dan menangisi nasib yang ada. Tetapi hari ini saya tahu, saya punya pegangan yang kokoh. Yaitu batu karang yang teguh, perlindungan yang memberi jaminan pasti ketika saya dalam kesesakan. Yaitu Tuhan Yesus. Saya hanya perlu tersungkur ketika masalah saya berat. Saya hanya perlu tiarap karena masalah saya sangat berat. Setelah itu saya serahkan, saya percaya Tuhan yang bertindak. Dan selama 25 tahun saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak pernah kecewa. Saya tidak pernah melihat Tuhan tidak tolong saya. Dia pasti tolong. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara, cari Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kita ada di posisi akhir zaman. Di penghujung akhir zaman. Sebab tidak lagi ada waktu penundaan. Saudara hanya perlu fokus supaya saudara sampai kepada tempat yang sesungguhnya Tuhan sediakan. Kalau engkau tidak fokus, kau akan kehilangan kesempatan. Jadi saudara janganlah menjadi gadis bodoh. Yang hari ini sibuk dengan segala urusan duniawi. Tidak peduli tentang agama. Tidak mau mendekat kepada Tuhan. Hingga akhirnya dunia menarik engkau semakin jauh dari Tuhan. Dan target dunia adalah binasa. Dia tidak akan pernah melepaskan. Ketika kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Jadi oleh karena itu berjuang saudara untuk tetap fokus kepada Tuhan. Kau hanya perlu datang, cari Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menuntun jalan kita, Tuhan yang membimbing, memimpin kita. Yang pasti adalah ujungnya adalah kemuliaan. Yang Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Ya, dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan bahwa sebab aku yakin penderitaan yang dialami Paulus pada zaman itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Biarlah kita berpikir demikian, saudara. Walaupun kau harus menderita di bumi, engkau harus menyangkal diri, engkau harus mengalami banyak sengsara, bahkan kau harus mengalami aniaya dan kemalangan yang banyak. Saya mau katakan saudara, hadapi saja karena kita punya penolong yang hebat, yang pasti menolong kita dan kita pasti keluar lebih dari pemenang. Itu ada janji Tuhan. Jadi saudara tidak perlu takut. Semakin besar masalah, semakin dahsyat kemuliaan yang Tuhan menyatakan kepada saudara. Titik terkritis Sadrak, Mesak, Abednego, titik terendahnya adalah api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tidak seorang pun dapat hidup, tapi dia tetap fokus. Sehingga akhirnya ia boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan ia pun juga ikut dimuliakan. Daniel tetap berdoa, walaupun ia harus masuk ke gua singa. Itu titik terendahnya, ia tetap berdoa. Dan ia melihat bagaimana nama Tuhan dimuliakan dan Daniel pun turut dimuliakan. Saudara, kita baca dalam Matius 25 ayat 5 sampai dengan ke-7. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya saudara, kita pelajari dari bacaan tadi bahwa semua gadis karena menunggu mempelai itu tidak datang, mengantuk mereka semua lalu tertidur. Ya, jadi mereka mengantuk dan tertidur. Gadis bodoh dan gadis bijaksana mereka sama-sama mengantuk dan tertidur. Tetapi waktu tengah malam dikatakan terdengar suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Saudara, di sini kita melihat itulah perbedaan respon setelah dikatakan mempelai datang. Maka gadis bijaksana menyiapkan pelita, dia tambahkan minyak di pelitanya. Tetapi apa yang terjadi gadis bodoh? Gadis bodoh tidak membawa persediaan minyak sehingga pelitanya padam pada saat mempelai itu datang. Dan mereka meminta minyak daripada gadis bijaksana. Tapi gadis bijaksana berkata, tidak bisa, kalau kami memberi maka itu tidak akan cukup buat aku dan buat kamu. Jadi makanya pada saat itu gadis bijaksana bilang beli. Wah, baru repot saudara. Gadis bodoh membeli minyak. Tapi pada saat dia membeli minyak, ternyata mempelai pria itu datang dan membawa gadis-gadis bijaksana itu masuk dan pintu ditutup. Sehingga gadis bodoh ketika datang dengan minyaknya, tapi ia sudah tidak bisa masuk karena pintu sudah ditutup. Saudara, penyesalan selalu datang di belakang. Jadi oleh karena itu sebelum waktu itu tiba, sebelum mempelai pria itu datang saudara, mari saudara persiapkan minyakmu hari ini. Jangan seperti gadis bodoh. Hari ini sibuk dengan segala urusannya, tidak peduli untuk datang beribadah, tidak mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh sehingga ia tidak mempunyai minyak. Nah, oleh karena itu saudara, inilah persoalannya perlu kita perhatikan. Gadis bodoh dikatakan tidak berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus, tidak berjaga-jaga dengan menyediakan minyaknya saudara. Mereka mengantuk tertidur waktu tengah malam, semua bangun dan membereskan pelita dengan minyaknya. Tapi gadis-gadis bodoh itu tidak punya persediaan minyak. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa ketika kita tidak peka akan hal yang rohani, tidak peka akan dosa saudara, dan membiarkan dosa menguasai hidup manusia. Kadang-kadang saudara, ketika seorang membuka celah itu marah, itu membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Waktu ia marah, mereka tidak sadar bahwa kejahatan masuk dalam hidupnya. Dan kejahatan bicara tentang kuasa dunia yang berusaha mencuri pikiran manusia dan membunuh serta membinasakan. Sehingga pada saat diberi kesempatan iblis menguasai kehidupan seseorang, pada saat itu ia tidak sadar saudara, bahwa ia sedang melakukan dosa, bahwa ia sedang menjauh daripada Tuhan, sehingga ia dikatakan hidupnya semakin hari bukan semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan, tapi pelitanya semakin padam, rohnya semakin padam saudara, sehingga ia tidak peka akan dosa dan menjadikan dosa sebagai masalah. Dosa adalah dosa saudara. Dosa itu bukan masalah, tapi dosa itu adalah satu kejatuhan yang
diizinkan oleh manusia untuk masuk karena mereka tidak datang sama Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari saudara datanglah terus kepada Tuhan. Di saat engkau salah, di saat engkau benar, tetaplah datang kepada Tuhan. Tuhan akan terus benarkan saudara. Tuhan akan luruskan jalan saudara. Tuhan akan ingatkan kita sehingga dosa tidak berkuasa atas kita. Tapi barang siapa sudah salah respon, tidak melakukan kebenaran, tapi tidak lagi datang kepada Tuhan, maka berikutnya hidupnya akan semakin hancur saudara. Kenapa? Tidak ada teguran, tidak ada peringatan, sehingga ia merasa apa yang dilakukannya benar dan ujungnya jurang maut tanpa disadarinya. Jadi oleh karena itu saudara, jangan biarkan dosa itu menjadi pengganggu dalam hidup saudara. Dosa itu mulai menguasai kehidupan saudara dan memimpin setiap langkah saudara. Jangan biarkan hidupmu biarlah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kuasa dunia ini. Ya saudara, Allah mau kita berubah dari bodoh menjadi bijaksana. Dan ini adalah satu proses. Gak simsalabim saudara terima Yesus, datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, langsung saudara berubah menjadi orang baik. Tidak. Tapi perubahan dari kita manusia duniawi kepada menjadi manusia roh itu perlu proses saudara ya. Jadi jangan sampai pintu anugerah tertutup karena kebodohan manusia. Ada orang-orang yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jangan ada orang yang sudah dianggap ketinggalan padahal dikatakan janji akan masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku. Jangan sampai kedatangan Tuhan belum terjadi, tapi kita sudah dianggap ketinggalan, artinya sudah diabaikan, sudah enggak diperhitungkan lagi saudara. Orang yang enggak diperhitungkan itu, yaitu orang yang di gereja udah dibilang, sudahlah terserah aja dia maunya apa. Dia mau rajin, mau enggak rajin, mau pelayan, udah biarin. Nah ini bahaya, ini orang-orang yang sudah dianggap ketinggalan saudara. Jadi oleh karena itu fokuslah saudara, sadar, waktu sudah sangat singkat. Gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Hidupi kebenarannya, rajin beribadah, tekun dalam setiap aktivitas gereja lokal dan komunitas di mana saudara komitmen di dalamnya. Belajar rajin saudara. Jangan sampai pintu anugerah itu tertutup karena kebodohannya. Kenapa bodoh? Nggak mau belajar. Kenapa bodoh? Karena suka bolos saudara. Biarlah itu bukan saudara. Ya, jadi jangan menjadi murid yang bodoh saudara. Sehingga Tuhan berkata aku tidak mengenal kamu. Wah ngeri ya kalau udah Tuhan bilang begitu. Jadi hari-hari ini adalah masa penentuan. Di lembah penentuan ada banyak orang. Tuhan sedang melihat dari surga ke bumi. Mazmur 53 ayat 3. Melihat kepada anak-anak manusia. Siapa yang berakal budi dan mencari Allah. Tuhan sedang lihat apa yang saudara lakukan. Di saat ada goncangan dalam hidupmu. Biarlah engkau menjadi orang-orang yang berakal budi. Yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh saudara. Jadi jangan sampai saudara dipisahkan ada di sebelah kiri Tuhan. Yaitu mereka yang dikatakan kambing. Dan domba di sebelah kanannya. Hari ini adalah hari di mana Tuhan sedang melihat siapa saudara. Perhatikan respon. Kejarlah kekudusan. Ya, kejarlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 13 katakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, jadi Tuhan mau kita berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Entah menjemput kita secara pribadi atau menjemput kita secara corporate, yaitu dalam pengangkatan orang percaya. Saudaranya perlu berjaga-jaga atau waspada saudara. Tuhan bisa datang hari ini lusa, tahun depan 10 tahun bahaya. Itu Tuhan punya otoritas saudara. Tapi yang pasti waktu Tuhan datang engkau siap saudara. Dengan bukan hanya pelita, tapi dengan minyak yang saudara sediakan hari ini. Selagi mempelai belum datang, jangan engkau menyia-nyiakan waktu yang ada. Tapi saudara gunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, carilah Tuhan. Karena ketika engkau datang kepada Tuhan, ingat dua yang Tuhan kasih, pengurapan dan kekuatan. Tanpa kau sadari kau punya pengurapan kekuatan.
Tapi jika engkau tidak datang kepada Tuhan, kau mulai kurangi jam ibadahmu, engkau sedang mengurangi kekuatan Tuhan, engkau sedang mengurangi pengurapan Tuhan. Sehingga hidupmu hari lepas hari akan semakin redup saudara pelitamu. Kenapa? Karena kau tidak lagi punya persediaan minyak. Persediaan minyaknya makin menurun. Oleh karena itu saudara, kita hari ini belajar, jadilah orang Kristen yang bijaksana bukan bodoh. Orang yang bijaksana mengerti tentang segala situasi, kondisi yang Tuhan izinkan. Pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Tetapi orang bodoh gak mengerti. Orang bodoh selalu responnya marah. Orang bodoh selalu responnya meninggalkan pelayanan. Orang bodoh selalu responnya berkata, ya sudahlah kamu masuk surga biar aku masuk neraka. Itu orang yang sangat bodoh saudara. Oleh karena itu jangan biarkan saudara ada celah di dalam hidupmu, yaitu dengan marah. Marah membuka pintu gerbang kejahatan masuk. Jangan biarkan dirimu marah. Jaga di hati. Jangan sampai keluar ke mulut saudara. Jaga di hati. Waktu hati saudara mulai panas, ingat slogannya. Mulutnya mingkem saudara. Tangannya juga mingkem. Jangan ketik status ataupun WA, chat WA. Saudara berhenti. Tarik nafas saudara dan berdoa. Doanya adalah yaitu datang, pikul dan belajar. Datang kepada Tuhan, berdoa, pikul, terima prosesnya, dan belajar dari kebenaran yang kita sudah terima selama ini. Demikian sahabat Penerobos, biarlah saudara melalui firman ini, hari ini saudara ambil keputusan dengan tepat untuk menjadi murid yang bukan hanya terpanggil, tapi dipilih dan setia. Sehingga kita akan peroleh kemenangan, dan Tuhan punya janji, barang siapa menang. Wahyu pasal 2 dan 3 saudara akan melihat begitu banyak janji Tuhan bagi mereka para pemenang. Saya akan berdoa buat sahabat Penerobos, biarlah tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini gunakan waktumu untuk kau menyediakan minyak untuk persediaan bagi pelitamu agar tidak padam. Saya akan berdoa buat sahabat Penerobos yang hari ini pelitamu minyaknya mulai berkurang, mulai redup apinya. Hari ini saudara biarlah ambil keputusan, kembali carilah Tuhan, maka minyak itu akan ditambah-tambahkan untuk persediaanmu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Mampukan kami bukan hanya mendengar, tapi melakukan setiap apa yang kami dengar. Roh Kudus, Engkau sebagai penolong yang hebat, Engkau pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bangkit semangat cari Tuhan. Dan biarlah kami mempunyai persediaan minyak untuk menyambut kedatangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat Penerobos, tetaplah bersemangat. Ikuti terus setiap pelajaran demi pelajaran yang saudara terima melalui program kami Generasi Penerobos. Kalau saudara ketinggalan pelajarannya, boleh saudara buka YouTube-nya dan ketik Sahabat Penerobos. Ya, saudara akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari apa yang mungkin saudara tidak ikuti. Saudara, saya juga tetap mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam komunitas GOB. Boleh catat nomor di bawah ini dan saudara boleh WA, dan saya akan berikan kepada saudara link Zoom untuk kita bersama-sama dalam doa pagi dan komunitas dan juga pemuritan seminggu 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.